Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Izatul Afida, NIM 2020 1880 Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Infeksi Soil Transmit Helmin, Status Gizi dan Gejala Anemia pada Anak TK Aisyah Bustanul Atfal 6, Surabaya. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Soil transmit helmin adalah cacing nematoda usus yang ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi. Infeksi STH ini menjadi penyebab masalah utama kesehatan di dunia pada daerah tropis dan subtropis. STH yang paling sering menginfeksi manusia adalah cacing gelang, Ascaris lumbricoides, cacing cambuk, Trichuris trisura, dan cacing tambang Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Angka kejadian infeksi STH secara global mencapai lebih dari 1,5 miliar orang. Dengan kelompok populasi resiko tertinggi, yaitu anak usia prasekolah sebanyak 310 juta dan anak usia sekolah sebanyak 762 juta. Indonesia termasuk negara endemik menempati urutan kedua infeksi STH tertinggi di Asia Tenggara. Infeksi STH berpengaruh terhadap status gizi anak. Pada usia anak sekolah, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan, penurunan fungsi kognitif, serta penurunan prestasi sekolah. Hasil penelitian di Kolombia pada tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara infeksi STH dengan keterlambatan pertumbuhan berat badan atau gizi kurang. Selain itu, infeksi STH juga dapat berpotensi mengakibatkan anemia karena menghisap darah pada hospes sehingga mengakibatkan berkurangnya zat besi pada tubuh. Program pengendalian infeksi STH dari WHO menargetkan pada tahun 2030 penurunan prevalensi dan penurunan angka kejadian infeksi pada populasi anak usia sekolah secara global. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Infeksi Soil Transmit Helmin, Status Gizi dan Gejala Anemia pada Anak TK, Aisyah Bustanul Atfal 6, Surabaya. Kemudian selanjutnya adalah merumusan masalah, bagaimana hubungan infeksi STH terhadap status gizi dan gejala anemia pada anak TK Aisyah Bustanul Atfal 6, Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan infeksi STH terhadap status gizi dan gejala anemia pada anak TK Aisyah Bustanul Atfal 6, Surabaya. Selanjutnya untuk tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi angka kejadian infeksi STH pada anak TK, lalu mengidentifikasi status gizi pada anak TK, yang ketiga mengidentifikasi gejala anemia pada TK, yang keempat menganalisis hubungan infeksi STH terhadap status gizi pada anak TK, dan yang terakhir menganalisis hubungan infeksi STH terhadap gejala anemia pada anak TK. Selanjutnya adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan bagi para pembaca, agar dapat meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait infeksi STH, status gizi, dan gejala anemia pada anak. Manfaat praktis, yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah strategis kebijakan penanganan STH di daerah penelitian. Lalu, dapat juga digunakan dalam penanggulangan masalah infeksi STH di daerah penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, STH merupakan agen parasit paling umum yang menginfeksi manusia di negara berkembang. Sekitar 2 miliar orang terinfeksi cacing tersebut dan merupakan salah satu beban utama di negara berkembang, terutama pada anak-anak. Infeksi STH disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trisura, dan hookworm yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Ditularkan melalui media tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi STH adalah kondisi tanah, personal hygiene yang buruk, tingkat pendidikan orang tua, kebiasaan mencuci tangan, dan menjaga kebersihan serta menggunakan alas kaki. Selanjutnya adalah hubungan infeksi STH pada status gizi anak. Anak usia prasekolah dan usia sekolah suka bermain dan kontak dengan tanah secara langsung.
yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang biak cacing STH, sehingga pada usia tersebut sangat rentan terhadap infeksi STH yang dapat mengganggu pertumbuhan, status gizi, dan kemampuan kognitif. Cacing yang menginfeksi akan menyerap nutrisi pada tubuh anak, seperti karbohidrat dan berbagai macam protein yang seharusnya dicerna oleh tubuh. Akibatnya, kebutuhan nutrisi pada anak tidak tercukupi dengan baik. Lalu, pertumbuhan dan perkembangan anak akan ikut terganggu, sehingga mempengaruhi status gizi pada anak. Anak dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan berat badan atau gizi kurang. Selanjutnya adalah hubungan infeksi STH dengan gejala anemia pada anak. Perdarahan kronis akibat infeksi STH dapat menyebabkan anemia. Pada tahun 2011, penelitian di Yogyakarta menyatakan anak terinfeksi STH memiliki risiko anemia lebih tinggi karena kadar Hb yang rendah daripada anak tidak terinfeksi STH. Cacing yang menginfeksi akan hidup di saluran pencernaan dan menghisap darah, sehingga terjadi kekurangan zat besi serta mengakibatkan anemia. STH jenis hookworm yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenal berperan besar dalam kehilangan darah dan anemia defisiensi zat besi. Diperkirakan bahwa hookworm mengakibatkan kehilangan darah sebanyak 0,03 sampai 0,26 mili per hari per ekor cacing. Hookworm akan hidup dan berkembang biak di usus halus dengan cara menghisap darah hospes setiap 4-6 jam, serta memakan jaringan di sekitarnya, sehingga menyebabkan kehilangan darah yang signifikan dan langsung. Baik, berikut ini adalah kerangka konseptual dari penelitian saya. Yang pertama dapat dilihat agen infeksi parasit yaitu STH. Yang pertama ada Ascaris publicoides, yang kedua Trichuris trisura, dan hookworm yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Lalu terdapat faktor resiko antara lain personal hygiene yang buruk, tingkat pengetahuan yang rendah, sanitasi buruk, dan ekonomi yang rendah. Lalu transmisi melalui tanah sehingga terjadilah infeksi STH. Infeksi STH ini saya jelaskan pada tinjauan pustaka, terdapat morfologi, siklus hidup, patogenesis, dan pengobatan. Lalu untuk penegakan diagnosis dari STH itu dengan cara ditemukan adanya telur cacing pada pemeriksaan feses. Nah, pemeriksaan telur cacing pada feses ini terdapat beberapa metode. Yang saya gunakan adalah metode Catocats karena menurut WHO metode Catocats ini merupakan gold standar dibandingkan metode lain dikarenakan lebih sensitif. Lalu infeksi STH ini mengakibatkan dampak yang buruk pada anak, yaitu mempengaruhi status gizi, mengakibatkan gejala anemia, penurunan fungsi kognitif, bahkan kematian pada kasus yang sangat berat atau kronik. Untuk mengetahui bagaimana status gizi seseorang, untuk mengetahui apakah gizinya kurang atau gizinya buruk, dilakukan penelitian antropometri yaitu berat badan per tinggi badan menurut WHO pada tahun 2006 menggunakan cut-off Z-score. Lalu untuk gejala anemia, dilakukan pemeriksaan fisik pada konjungtiva apakah anemis atau tidak anemis. Lalu berikut ini adalah keterangan untuk garis putus ini yang tidak saya teliti. Kemudian variabel independen adalah infeksi STH karena yang mempengaruhi, lalu variabel dependen adalah status gizi dan gejala anemia karena dipengaruhi. Untuk hipotesis penelitian saya, H0 tidak terdapat hubungan infeksi STH terhadap status gizi dan gejala anemia pada anak. H1 terdapat hubungan infeksi STH terhadap status gizi dan gejala anemia pada anak. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analitik observasional dengan metode cross-sectional, yang mana metode cross-sectional ini dilakukan pada satu sampel dan satu kali pengamatan. Yang kedua adalah populasi penelitian ini seluruh TK Aisyah Bustanul Atfal 6 Surabaya yang beralamat di Jalan Mulyorejo nomor 100, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa TK Aisyah Bustanul Atfal 6 Surabaya yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi adalah siswa yang telah mendapatkan izin orang tua dan tentunya telah mengisi informed consent. Yang kedua, siswa yang telah membawa pot berisi sediaan feses yang segar. Lalu kriteria eksklusi, yang pertama siswa yang mengonsumsi obat cacing 5 bulan terakhir, karena akan berpengaruh terhadap pemeriksaan nanti apabila siswa tersebut mengonsumsi obat cacing dalam waktu dekat, maka bisa jadi nanti pemeriksaannya tidak ditemukan telur cacing. Lalu yang kedua, siswa yang sedang sakit karena tidak masuk sekolah sehingga tidak membawa sediaan pot berisi feses dan juga tidak mengikuti penyuluhan kami sehingga tidak dapat kita masukkan ke dalam inklusi. Selanjutnya adalah besar sampel. Besar sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa TK Aisyah Bustana Atfal 6 Surabaya yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah 100 anak. Lalu teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, di mana seluruh siswa TK Aisyah Bustana Atfal ini kita ambil sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, klasifikasi variabel, yaitu variabel independen, infeksi STH, sedangkan variabel dependen, yaitu status gizi dan gejala anemia. Berikut ini adalah definisi operasional variabel. Di sini saya mengambil 3 variabel, yaitu infeksi STH, status gizi, dan gejala anemia. Untuk hasil ukur, pada infeksi STH ini yaitu kategorik, positif, dan negatif, sehingga hanya bisa dibedakan sehingga skala datanya nominal. Sedangkan pada status gizi ini terdapat kategori beberapa tingkatan sehingga skala datanya adalah ordinal dan gejala anemia ini kategorinya hanya anemis dan tidak anemis sehingga tidak ada tingkatan, jadi skala datanya adalah nominal. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen yang saya gunakan pada penelitian ini adalah alat pemeriksaan laboratorium parasitologi yang digunakan untuk pemeriksaan feses dan lembar observasi langsung yang berisi data pengukuran antropometri serta hasil dari pemeriksaan fisik anemia siswa TK. Untuk lokasi, yaitu TK Asia Bustanan Atfal 6 Surabaya. Yang kedua, laboratorium milik Fakultas Kedokteran eh, yang dibantu oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk waktu penelitian pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Prosedur pengambilan atau pengumpulan data. Yang pertama, membuat surat perizinan untuk melakukan penelitian di TK Aisyah Bustana Atfal 6 Surabaya. Yang kedua, menandatangani inform consent kepada pihak sekolah TK, orang tua, dan siswa terkait penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan formulir untuk mengisi identitas diri responden. Yang keempat, memberikan pot untuk diisi sampel feses. Kemudian, kami melakukan pengukuran antropometri pada anak dan juga pemeriksaan fisik gejala anemia. Nah, nantinya hasil yang didapat akan diolah dan dianalisis. Nah, untuk prosedur pengambilan atau pengumpulan data yang telah saya sampaikan dapat dilihat pada bagian alur penelitian di sini. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang saya lakukan ini menggunakan komputer, yaitu yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga data entry, yang keempat data cleaning. Apabila telah melakukan tahap data cleaning, yaitu data-datanya telah kita kumpulkan dan telah kita kelompokkan dan juga telah kita teliti lagi apakah sudah tidak ada kesalahan data, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Yang pertama analisis data univariat, yaitu untuk melihat karakteristik dari satu variabel saja. Misalnya jumlah infeksi STH yang terinfeksi ada berapa dan yang tidak terinfeksi ada berapa. Sedangkan yang kedua adalah analisis bivariat. Ini kita melihat hubungan antara dua variabel. Jadi nantinya akan saya lihat apakah ada berapa jumlah infeksi STH dengan jumlah
yang anemis atau tidak. Kemudian, hasil data-data tersebut dianalisis dan diolah menggunakan software yaitu SPSS pada Windows untuk dilihat bagaimana, eee, hasil tabel yang nantinya akan saya sampaikan pada pembahasan. Baik, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, saya cantumkan, eee, yaitu yang dengan rentang waktu 10 tahun terakhir menggunakan APA Style, kemudian, saya juga menggunakan referensi dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.